Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, para peserta pengajian kitab Lutabul Hadis yang saya hormati, saya banggakan, yang dirahmati Allah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya telah memberikan kesempatan pada kita untuk bisa terus istiqomah mengkaji bimbingan Rasulullah SAW agar kehidupan kita semakin hari semakin baik, semakin lurus ke jalan yang telah diridhoi Allah. Saudara-saudara sekalian, baik, mari kita lanjutkan ngaji kita. Kita masih mengkaji dapat separuh dan kemarin sholat jamaah, tentang fadilah sholat berjamaah. Hadis berikutnya ini hadis ke berapa ini ya? 7 ya, hadis ke-7 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man adrakal jama'ata arba'ina yauman kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Man adrakal jama'ata, barang siapa yang menemui jamaah, artinya dia mengikuti, sempat mengikuti maksudnya, atau terus istiqomah bisa mengikuti berjamaah, sholat berjamaah, arba'ina yauman, selama 40 hari. Kata Kataballahu, Allah mencatat lahu untuknya baro'atan, satu pembebasan atau pembebasan minan nari, dari neraka, baro'atan, dan pembebasan minan nifaki, dari kemunafikan, penyakit munafik. Artinya ini berarti orang yang menemui atau bisa mengikuti jamaah, sholat berjamaah 5 waktu selama 40 hari, itu nanti pasti akan tercatat, pasti akan menjadi orang yang sholih betul, dan bahkan kemunafikannya pun itu tidak ada. Jadi sehingga sholat berjamaah ini bisa dijadikan sebagai terapi, sebagai metode tazkiyatun nafsi, dan juga sekaligus terapi dari berbagai macam penyakit jiwa yang memungkinkan dia nanti menjadi orang yang betul-betul sholih. Luar biasa. Berjamaah berapa? 40 hari. 40 hari sholat berjamaah, sholat wajib 5 waktu berjamaah, nanti akan menjadi orang yang sholih dan bebas dari kemunafikan, sehingga dia nanti di akhirat bebas dari neraka, atau di dunia bebas dari penderitaan, susahan di dunia karena adanya rasa takut dan gelisah, sehingga menimbulkan macam-macam penderitaan, juga akan terbebaskan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shallal baradaini dakhalal jannata bighairi hisab. Man, siapa saja yang sholat baradaini, di 2 waktu dingin, dakhalal jannata, pasti dia akan memasukkan orang tersebut, atau pasti dia akan masuk surga bighairi hisab, tanpa diduga-duga atau tanpa diperhitungkan. Maksudnya begitu. Sholat baradaini ini adalah sholat yang 2 waktu, sholat yang dingin. Nah, untuk ukuran di Indonesia, sholat yang dingin tuh sholat apa ya? Mungkin ya subuh sama isya gitu, atau sholat yang lain mungkin di daerah lain 2 kali 5 waktu, yang 2 yang dingin. Nah,
bisa dilakukan dengan baik, nanti pasti akan masuk surga bighairi hisab. Biasanya kalau sholat di waktu dingin, sholatnya tidak sempurna, atau kemudian sholatnya pokoknya sholat gitu aja karena cepet-cepet. Ini kalau sholat normal, sholat bagus di waktu waktu yang dingin itu, maka Allah menjanjikan dan pasti masuk. Artinya sholat di waktu dingin ini juga menjadi terapi, juga sebagai tazkiyatun nafsi yang luar biasa, pembersihan jiwa, karena setiap dijamin masuk surga itu berarti mesti orang yang beriman dan beramal sholih, menjadi orang yang iman dan amalnya sholih. Ini otomatis di dunianya begitu, bukan ujuk-ujuk. Jadi ada proses di dunia wujud, di duniawinya, yaitu menjadi iman dan amalnya sholih, baru nanti di akhirat wujudnya masuk taman surgawi, taman impian. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man syahida sholatal jamaati kataballahu lahu dhahiban wa raji'an asra hasanatin wa maha anhu asra sayyiatin wa rafa'alahu asra darajatin. Man barang siapa syahida sholatal jamaati, yang menyaksikan sholat berjamaah, artinya mengikuti juga, nutut mengikuti terus memang ikut. Sholat berjamaah artinya pahalanya sholat berjamaah atau fadilahnya sholat berjamaah masing-masing itu, kata Allah Ta'ala akan mencatatnya lahu untuknya, dhahiban wa raji'an, pergi dan pulangnya itu, asra hasanatin, 10 kebaikan. Dan dalam statusnya itu pulang pergi dapat nilai 10 kebaikan. Wa maha anhu, dan Allah akan menghapus darinya asra sayyiatin, 10 keburukan. Wa rafa'alahu, dan Allah akan mengangkat lahu untuknya asra darajatin, 10 derajat. Ini fadilah per sholat berjamaahnya. Berangkat pulang perginya akan mengandung 4 macam keistimewaan, 3 macam tadi. Dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat, 3 macam kebaikan. Ini sehingga pahalanya atau fadilahnya kita sholat berjamaah di tempat yang jauh dari kita, artinya di masjid atau di musola atau di tempat sholat berjamaah. Namanya sholat berjamaah, sholat dengan orang banyak ya, maksudnya dengan masyarakat di musola, di masjid. Waqala sallallahu alaihi wasallam, la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. La sholata, tidak ada sholat wujud, artinya tidak dianggap sholat, li jaril masjidi, bagi orang tetangga masjid, illa fil masjidi, kecuali juga di dalam masjid. Orang tetangga masjid itu fadilahnya luar biasa, tapi ya resikonya secara nafsu ya berat, karena harus sholatnya di dalam masjid, berjamaah masjid. Khususnya bagi ulama, bagi orang yang ilmunya banyak atau status sosialnya tinggi, biasanya ini berat di masjid. Kalau tidak jadi imam, jadi makmum itu berat. Dengan berbagai alasan, si imamnya kurang ini, kurang itu, atau dia ini macam-macam. Kesimpulannya biasanya kalau tidak pas ngimami atau tidak jadi imam ya berat untuk menjadi makmum. Ya gengsi dan sebagainya lah, ada setannya lah di sana. Ini berat sehingga tetangga masjid. Tetangga masjid itu siapa? Kalau zaman dulu konvensional, tetangga masjid itu ya ukurannya jumlah kakak atau jumlah rumah. Ke arah kanan 40 rumah, kiri 40, ke belakang 40, depan 40. Itu tetangga masjid. Tapi kalau sekarang ya sudah gampang, tetangga masjid itu ya sa-RT, itulah tetangga masjid itu. Sa-RT. Kalau itu tetangga masjid pokoknya sa-RT. Dalam sa-RT ada masjidnya kok enggak ikut sholat berjamaah, ya dianggap
sholatnya tidak benar atau tidak dianggap sholat, itu jadi bahaya itu. Sehingga ini penting sholat berjamaah tuh, sholat 5 waktu itu berjamaah di masjid, khususnya tetangga masjid. Orang yang ada yang bilang pokoknya dengar azannya masjid ya wajib datang ke masjid. Itu inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah dulu, begitu, memang begitu. Nah, monggo, ini hadis ini ya dianggap keren ya, ini Nabi Muhammad memang keren karena memang fadilah berjamaah itu penting. Jamaah sholat itu atau sholat berjamaah itu akan membentuk karakter sosial umat. Menjadi solihnya umat itu standarnya ya jamaah di masjidnya. Kalau standar perorangan ya sholatnya sendiri-sendiri. Tapi untuk mengukur jamaah atau masyarakat ya standarnya adalah jamaahnya di masjid. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati rahmatun wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha. Wal jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Sholatul jamaati utawi sholat berjamaah, adapun sholat berjamaah, rahmatun adalah rahmat, bentuk kasih sayang Allah, bisa sholat berjamaah. Wahya dan dia itu, orang yang aktif sholat berjamaah itu, khairun, adalah lebih baik minat dunya, daripada dunia, wa ma fiha, dan apa saja yang ada di dalam dunia itu. Wal jamaatu, sedang berjamaah itu rahmatun, adalah bentuk kasih sayang, kebaikan, wal furqatu, dan percerai-beraian atau perpisahan, perselisihan, adzabun, adalah penderitaan atau siksaan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi ahlul jamaah, orang yang selalu berjamaah, berkomunitas yang baik, khususnya di dalam sholat kita, sholat berjamaah. Apa saja berjamaah itu bagus, dan perselisihan atau perpisahan itu, perceraian itu semuanya adalah adab dan tidak bagus bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah untuk mengikuti dan berada di dalam jamaah-jamaah kebaikan, khususnya adalah jamaah sholat 5 waktu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.